Waduh. Waduh. Kepikiran pernah ada sih, udah pasti. Ya awal hubungan kita tuh kan ada aja yang masih chat dia gitu kan, masih ngubungin dia walaupun dia udah ngasih tau kayak ya udah ada orang gitu kan. Itu tuh awal hubungan kita sih. Dia independen tapi gue ini yang selalu pengen apa-apa tuh bareng gitu, karena memang jujur gue ngerasa istri gue ini cantik gitu kan, kalau menurut gue gitu, menurut gue ya, mudah-mudahan paling cantik gitu, jadi kayak akhirnya pasti ada nanti cowok-cowok lain nanti ngeliat kayak gimana gitu, ya itu pasti ada sih. Nanti kita ketemu di aplikasi sih. Kita ketemu di aplikasi, terus kita ketemu nonton di Bintaro. Iya. Terus kita nonton film horor. Kan kamu nggak suka horor ya kan? Jujur nggak suka horor sih, kan waktu itu nggak suka horor ya, cuman kayaknya that's the only one good movie aja yang ada di bioskop, jadi sekalian lah gitu. Terus kayak ya udah sekalian nonton, sekalian saling kenal lebih dalam gitu-gitu. Yeah, it goes perfect. Gitu sih. Tahun 2020 bulan Desember itu awal kenal, dikenalin teman pertama chatting, tapi nggak lama itu ya, chattingnya tuh waktu itu nggak terlalu intens sih, kayak cuman seminggu sekali kayak gitu doang, jadi nggak expect nih bakal nikah gitu kan, kirain cuma iseng-iseng doang gitu. Ternyata tiba-tiba dia bilang dia mau kirim CV, ya udahlah dia kirim CV tentang data dirinya, kayak keluarganya, pekerjaannya, kayak gitu-gitu. Terus setelah kirim CV dia tuh ngajak ketemuan, ya udah akhirnya ketemuan deh. Habis ketemuan, besoknya dia langsung ke rumah ketemu orang tua, kayak bilang mau serius nih gini. Ya udah kayak gitu-gitu berlanjut, 2 bulan kemudian jadi deh nikah. Karena gue udah tahu backgroundnya seperti apa, akhirnya gue coba kirim CV biar dia juga tahu profiling gue itu kayak gimana sih orangnya kayak gitu. Akhirnya setelah diskusi sama orang tua, besoknya gue coba buat ngobrol sama orang tuanya. Dan gak butuh waktu lama, akhirnya ya udah emang dia jodoh. Sebenarnya kita juga sering ribut karena perbedaan pendapat, itu sering banget terjadi. Kayak contoh, there is a one place dia pengen ke tempat makan yang viral, itu tuh terus kayak akunya tuh males gitu, ngantri panjang. Akhirnya berantem tuh, kayak kenapa kamu nggak mau gitu lah biasa. Cuman at the same time ya kita balik lagi, kita harus ngobrol, komunikasi ya. Komunikasi itu juga komunikasi nggak lewat chat, itu ya kalau nggak ketemu ada teleponan aja itu gitu. Kalau nggak ketemu kita nggak selesai masalahnya. Iya, dan kalau nggak ketemu nggak selesai. Iya, jadi kita selesaiin, kita harus ketemu, nggak bisa lewat telepon gitu. Kalau kita berdua, jadi kita sama-sama ketemu, terus kita tanyain ke pribadi kenapa gitu kan, kenapa nggak mau gitu, kenapa nggak segitunya nggak mau gitu. Kalau udah tahu pendapat ya udah oke. Ya pasti ada salah satu yang harus ngalah juga sih. Kalau misal dalam hubungan berbeda pendapat tuh salah satu pasti harus ada yang ngalah juga sih. Itu ya. Yes, that's true. Jadi kita sama-sama mengalah. Ada yang mengalah gitu, salah satu ya pasti. Oke. Pertama memang untuk adaptasi itu nggak mudah ya. Apalagi kan gue baru kenal juga, belum lama kenal kan. Tapi satu sisi gue merasa kalau misalkan ya semua butuh adaptasi dan semua memang butuh belajar. Gue mencoba untuk menjadi sosok yang lebih dewasa. Jadi artinya ketika kita ada masalah dan juga ada sebuah satu sisi yang memang dirasa kurang cocok, ya coba kita untuk mengerti dan coba kita untuk merasa ngebimbing. Intinya ada satu pihak yang mencoba untuk menengahi, seperti itu keunikannya. Aku sih tadi cara menanggapi perbedaannya pasti awalnya agak susah ya, karena kan emang menyatukan perbedaan itu emang susah, jadi harus ada sabarnya, harus ada
ngalahnya kayak gitu. Jadi ya banyak-banyak sabar aja sih di awal-awal, nanti lama-lama juga udah kebiasa, udah paham gitu. Oh emang polanya seperti ini kayak gitu-gitu sih, lebih ke pengenalan, adaptasi sama ngalah dulu aja gitu. Ya Kalau- ada sih. Jarang sih, Tapi tapi ya nggak jarang sering. lah, tapi- Kita nggak terlalu banyak perdebatan sih selama ini ya, maksudnya kayak jadi semua itu sebenarnya udah kita bahas di awal sih. Jadi sebelum kita memutuskan menikah nih, kita ada nih obrolan kayak nanti tuh setelah nikah mau cara parentingnya seperti apa, mau cara manajemen keuangannya seperti apa, kayak seberapa jauh pihak luar termasuk orang tua, adik kakak, ipar atau siapapun teman boleh ikut campur ke dalam hubungan ini tuh seberapa jauh kayak gitu. Itu semua udah ada obrolannya di awal. Jadi pas ngejalaninnya itu nggak terlalu banyak masalah perbedaan karena udah dibahas nih di awal komitmennya gimana kayak gitu. Kamu apa? I think if it's me, I rarely eat. Jujur sebelum mau dia tuh kayaknya jarang makan, ya, makannya banyak cuman kayak malas aja makan gitu. Tapi when I was with her, jadi lebih sering makan, lebih sering jalan gitu sih. Gitu. Kamu nggak suka mau gara-gara makan? Yeah, but she eats a lot though. But it's okay. Kalau aku apa ya, gaming aja sih, karena kalau ditinggal gaming itu bukan sejam 2 jam doang, kayak bisa hampir seharian nge-gaming gitu kan. Terus lama juga buat di chat, buat ditanya gitu. Jadi dulu nggak terlalu suka cowok gaming, tapi kalau dapet cowok gaming ya udah. Berarti itu salah satu kekurangan dari aku adalah dia suka game gitu maksudnya. Jadi ya udah, kita sama-sama ada pasti nggak sukanya sih. Jadi cara malasnya menerima, karena kan semua pasti ada kekurangan dan kelebihannya. Pasangan itu pasti ada kekurangan dan kelebihannya gitu. Gitu sih. Hal yang belum bisa kalian terima sampai sekarang dari pasangan kalian? Gak ada sih, sejauh ini belum ada ya, tapi nggak tahu nanti. So far nggak ada sih, paling cuma nyuruh olahraga, dia males deh gitu. Dia masalah olahraga aja. Tapi kadang kupaksa, tapi ujung-ujungnya kayak males, ntar aja. Cuman in the end, pasti dia juga ngelakuin gitu. Itu sih. Itu aja. Nah, kalau aku sih sejauh ini belum ada. Nggak tahu di antar kedepannya pasti ada. Jadi sejauh ini belum ada sih. Itu. Oh iya, ada sih. Jadi kan kebetulan aku nih biasanya nih tipikal orang yang bisa dibilang tuh independen banget gitu ya, kemana-mana apa-apa sendiri, apa-apa ngurusin sendiri, semua serba sendiri. Tiba-tiba dapat suami yang apa-apa tuh maunya bareng gitu. Jadi kayak nganter jemput lah kalau kerja, pokoknya sebisa mungkin kalau bisa bareng-bareng. Bahkan kalau misalkan akunya lagi kerja terus aku dapat kayak privilege untuk menginap gitu dan satu kamar aku sendiri, pasti aku ajak suami dan anak, dan begitu pun sebaliknya gitu. Jadi kayak ngerasa kita tuh sama-sama butuh quality time sesering mungkin gitu. Kalau aku kayak gitu sih yang aku temuin di hubungan ini gitu. Ya kalau dari gue sendiri sih ya tadi istri gue itu Tuh cewek mana tuh? jadi istri gue itu emang tipikal orang yang independen, saking independennya tuh dia agak sedikit cuek gitu kan. Nah sementara gue itu tipikal orang yang memang gitu ya, artinya gue tuh pengen lebih nge-treat ke pasangan gue gitu, jadi apa-apa tuh harus bareng gitu. Jadi awal-awal tuh memang untuk bini gue itu sesuatu hal yang nggak biasa gitu. Tapi lama-kelamaan akhirnya dia lulus juga gitu. Bahkan nggak tahu kamu masih bisa nyetir apa nggak sih? Iya udah lupa. Udah selama pernikahan gak pernah nyetir lagi. Iya. Kalau dari aku sih itu buat kayak dijadiin bahan pelajaran sih. Jadi awalnya kita nggak tahu nih kalau itu tuh bikin pasangan kita sebel atau bete, terus ke depannya kan jadi tahu oh berarti kalau pasangan kita lagi gabut di rumah tuh, kita tuh kalau nongkrong diajak lah pasangannya, atau oh mungkin pasangan lagi mager ya udahlah nggak usah nongkrong dulu, ya udah bareng aja di rumah ngapain kayak gitu. Lebih ke buat pelajaran aja sih, tapi nggak yang harus dihindari banget, karena kan bisa diomongin. Misalkan dia lagi pengen banget futsal, kayak waktu itu kan kamu lagi pengen banget futsal, terus aku juga posisinya masih hamil, tapi ya tetap aku temenin kayak gitu. Walaupun pegel pinggangnya, duduk aja berapa jam-jam dia main gitu. Ya memang perbedaan itu
adalah suatu dalam hubungan rumah tangga ya. Sebenarnya bumbu ya? Iya, bumbu untuk mendewasakan kita gitu. Karena memang pada dasarnya nggak semua, bahkan kita pun dalam satu keluarga pun pasti ada bedanya kan, beda karakter, beda pembawaan, beda cara nada bicara juga kadang beda juga kan. Tapi lama kelamaan ya karena itu kedewasaan kita, akhirnya kita bisa menerima satu sama lain gitu, sehingga kita mencoba untuk berdamai dan akhirnya ya udah gitu, kita jalanin aja sekarang gitu, nggak neko-neko. Oh, I have this one actually. I don't really like Indonesian songs to be honest. Kesel lagi. It's not, apa ya, bukan jarang dengan lagu Indo. Oke, ada beberapa. Cuman makin kesini, when I met her, dia introduce Indonesians. Jadi kayak, oh menarik nih lagu, oh jadi enak nih gitu. Jadi makin kesini makin suka. Tapi ujung-ujungnya suka gitu. Everything she introduced to me tuh pasti kayak ujungnya suka. Kayaknya lebih, aku tetap ke gaming sih kayaknya. Tetap ke game, soalnya nge-gaming tuh bukan sejam 2 jam, kayak bisa hampir seharian buat nge-game kan. Ya. Jadi ya udah, dari situ aku terima aja sih kalau dia suka nge-game. Aku tinggal yang lain juga jadinya gitu. Jadi kita harus punya salah satu kesukaan, jadi dia suka apa, kita juga suka apa, jadi biar nggak, apa sih bahasanya, berantem gara-gara hobi gitu mas. Yeah. Hobi sih kan hobi, kita hobi gak sih? Oh enggak, itu hobi gak I sih? think it's okay. Kesukaannya gitu, jadi kita sama-sama punya kesukaan supaya kita nggak bentrok. Kalau misalnya satunya nggak ada nih, dia nge-gaming, akunya diem doang, pasti kan kita males ya, ceweknya kan pasti males kayak, ih kok nge-gaming mulu, nggak ada waktu buat saya gitu kan, nggak ada waktu buat aku gitu. Jadi kita juga harus punya hobi, kesukaan sendiri, jadi kalau ditinggal ke gaming nggak bete sih gitu. Itu aja sih menurut aku. Aku kan udah sebelum sama dia sering banget tuh, almost every day kayak main game tuh. Cuman when I was with her jadi lebih jarang banget sih, lebih ke spending time with her juga jatuhnya. And sekarang kan lagi skripsian, jadi kayak ya harus bagi manage waktunya tuh lebih dominan ke skripsian sih, of course, kayak ada kesibukan yang lebih penting gitu. Cuman so far kalau emang nggak bisa, dia emang pengertian sih gitu. Alhamdulillahnya dia pengertian banget, jadi she can really understand what I'm doing, what I'm working on gitu. Ya, jadi kita punya waktu kapan nih, misalnya kita janjian buat ketemuan, habis itu pasti kita rencanain kita mau ngapain di hari itu, jadi supaya kita tuh punya waktu satu harian bareng-bareng gitu sih. Kalau misalnya buat ngejaga hubungan, walaupun kita sibuk berdua, tapi kita sama-sama punya satu hari yang hari ini tuh kita jalan yuk ke sini-sini, tapi itu satu harian penuh gitu loh, supaya kita bisa ngobrol, tanyain di satu minggu itu dia ada hari apa saya, iya ada cerita apa, ada keluh kesahnya apa, itu sih kalau misalnya buat ngejaga hubungan kita supaya tetap bareng-bareng sampai saat ini sih. Itu sih. I mean there's always a way for communicating nggak sih? Masa kalau kangen tinggal chat, kangen tinggal video call. Iya, kita video call. Bahkan sometimes itu ngepost dia, kalau lagi kangen ya post aja gitu yang ada di galeri kan. Karena kan dia ngambil HP ku, terus kayak tiba-tiba foto sendiri tanpa pengetahuan. Jadi pas buka galeri, kayak kok ada foto dia tiba-tiba gitu. So tiba-tiba aja ngepost gitu when feeling so missing. Jadi kita suka video call, teleponan, udah pasti sih teleponan itu. Kalau telepon kita hampir tiap hari ya. Tapi sekarang lagi jarang-jarang aja sih, karena lagi ada kesibukan juga gitu. Ya kadang kita video call, FaceTime juga ya. Ngobrol, tanyain kenapa, ada apa gitu. Kalau lagi nggak bisa ya udah kita chattingan. Chattingan tuh udah pasti sih. Dalam satu hari itu. Walaupun sibuk pasti kita chattingan. Kita sih. Aku dulu ya. Ya intinya saling jaga kepercayaan aja sih, artinya kita nggak boleh ketika memang
kita mau menjalankan hobi, ya kita juga harus jaga kepercayaan pada pasangan kita gitu. Bukan berarti kita dikasih kesempatan, kemudian juga akhirnya kita malah melenceng sana sini. Terus yang kedua, yaitu tadi ketika kita sudah jaga kepercayaan, pasti otomatis pasangan kita juga akan support gitu. Kita juga yang kedua, kita juga jangan sampai egois gitu. Karena kita juga harus support sama pasangan kita gitu. Selama itu hal-hal yang positif, selama itu menjaga kewarasan dari pasangan kita, ya kita dukung juga gitu. Intinya kayak gitu sih. Kalau dari aku sih paling kayak mengurangi intensitasnya aja sih. Misalkan biasanya kamu futsalnya sebulan sekali, jadi kayak mungkin bisa jadi 3 bulan sekali. Nah gitu juga aku juga sih nongkrongnya mungkin biasanya tiap malam minggu kayak hangout sama teman-teman. Mungkin sekarang jadi cuma sebulan sekali kayak gitu-gitu sih. Dikurangin ya, sebenarnya dikuranginnya bukan karena dikekang sama pasangan ya, tapi karena kesadaran sendiri aja. Oh udah beda nih kondisinya kayak gitu, udah menikah, udah punya anak seperti itu. Jadi kayak harus adil lah bagi waktu buat anak, buat temen, buat keluarga kayak gitu. Tapi tetap sih prioritas utama kita di keluarga dulu sih. Udah apa ya? Udah komitmen ya. Itu balik lagi ke understanding each other nggak sih? Sama-sama mengerti. Iya. Jadi kayak ya udah, apa yang kita pengen, apa yang kita nggak suka, apa yang kita ya pokoknya kita pasti ujungnya nggak tahu gitu loh. Dan kita juga harus ngerti kalau misalkan emang salah satu dari kita ada yang nggak suka, ya itu juga diomongin gitu loh. Jadi kita punya jalan keluarnya masing-masing. Saya dia nih lagi skripsian kan sekarang. Terus kalau misalnya dia kedepannya terlulus tuh ntar pasti sibuk segala macem, ya aku harus ngerti juga gitu. Walaupun dia juga harus ngerti aku juga kalau aku lagi sibuk, lagi ada kerjaan keluar kota, aku suka tinggal keluar kota juga kan. Kita harus sama-sama ngerti, punya satu tujuan kita apa. Kita punya goals masing-masing lah dalam kehidupan kita. Kita dalam 2 tahun, 3 tahun lagi tuh mau ngapain gitu. Tapi hubungan kita sama-sama terjalin, sama-sama mengerti satu sama lain sih itu. Kalau misalnya buat kita berdua. Kita punya goals masing-masing dalam hubungan sih. Itu. Pernah ada yang komplain nggak soal kesibukan masing-masing? Iya. Kalau aku lagi keluar kota, pasti ngomong keluar kota mulu sih, kesini mulu gitu. Nah aku bilang kayak, ya kan ada kerjaan gitu. Pasti ada sih kayak gitu, aku juga kayak gitu ke dia, kayak sibuk mulu sih, gini mulu sih, kok nggak ada kabar, tiba-tiba kayak lagi chattingan, tiba-tiba berhenti, dianya lagi tiba-tiba sejam, 2 jam, nggak ada kabar gitu. Pasti cari itu sih, gitu pasti ada sih. Kalau dari aku sih, aku sebenarnya nggak ada cita-cita yang aku gagalkan gitu ya untuk menikah. Jadi emang aku emang cita-citanya pengen punya keluarga yang hobi traveling gitu. Kayak kita tuh pengen bikin keluarga kecil yang bikin banyak memori-memori indah gitu buat aku, buat anak. Mungkin sedikit bukan trust issue apa ya, yang inner child itu ya. Jadi kan kalau di masa kecil aku tuh kayak nggak pernah jarang banget lah kayak piknik gitu. Nah makanya aku tuh pengen pas udah punya keluarga tuh banyak lah quality time-nya gitu. Kalau dari gue sendiri sih memang gue udah kasih tahu kalau memang ini adalah step-step gue dan ini adalah goals gue gitu kan. Ya, ini adalah goals gue gitu karena gue juga punya cita-cita, even nanti suatu saat gue bakal ngajak keluarga gue untuk bisa ikut gue untuk melanjutkan studi gue ke luar negeri gitu. Jadi kebetulan bini gue juga support dan kemudian dia juga kasih tahu bahwa tadi itu goalsnya itu seperti itu ya. Akhirnya sebisa mungkin kita saling sama-sama support gitu. Kebetulan emang kita iya sih hampir-hampir bukan mirip sih tapi kayak berkesinambungan aja. Kayak aku tuh gak masalah kok untuk survive di negara orang gitu kan. Nah, yang penting tuh sama-sama dan bisa saling menjaga kepercayaan lah. Jangan pas misalkan aku udah ngalah nih ikut keluar negeri terus ternyata di sana malah kamu yang nggak bisa jaga kepercayaan kayak gitu, itu kan kayak nggak adil gitu lah maksudnya. Waduh. Kepikiran pernah ada sih, udah pasti. Ya awal hubungan kita tuh kan ada aja yang masih chat dia gitu kan, masih ngubungin dia walaupun dia udah ngasih tau kayak ya udah ada orang gitu kan. Itu tuh awal hubungan kita sih pernah kayak gitu. Tapi sekarang sih aku nggak pernah mikir kalau
dia bakal selingkuh segala macam sih. Ya kalau selingkuh tahu rumahnya lah gitu. Tahu rumahnya gitu kan. Jadi bisa nyamperin. Ngapain? Semarah-marah juga gak sih? Iya. Jadi kalau sekarang sih aku nggak ada kepikiran, tapi awal-awal kita hubungan itu tuh ada sih. Sempet sampai hubungan kita berapa bulan juga masih ada yang ngechat gitu, dia masih suka ada yang godain gitu. Gitu masih godain gak sih, masih ada yang ngechat dia gitu. Cuman sekarang sih kalau ditanya ada atau nggak kepikiran selingkuh sih kayaknya nggak ada sih. Nggak tahu kalau kamu Nggak ada banget, nggak ada. Kamu tuh kan apa? rarely talk to other guys juga nggak sih? Jarang juga ngobrol sama cowok istilah gitu. Iya. So I don't see her selingkuh juga sih. Cia. Ya gue kalau aku dulu ya. Ya kalau gue nggak bisa bohong juga, memang di awal tuh ada sih satu kayak makanya kan kenapa gue itu awal bini gue tuh tadi cerita kalau misalkan dia independen tapi gue ini yang selalu pengen apa-apa tuh bareng gitu, karena memang jujur gue ngerasa istri gue ini cantik gitu kan. Kalau menurut gue gitu, menurut gue ya, mudah-mudahan paling cantik gitu. Jadi kayak akhirnya pasti ada nanti cowok-cowok lain nanti ngeliat kayak gimana gitu. Kayak itu pasti ada sih. Ada sisi insecure juga gitu kan dengan gue biasa-biasa aja dengan pekerjaan gue yang notabene yang so aja gitu. Ya nanti kalau misalkan ada cowok yang rasa di atas gue dan kemudian juga punya penghasilan lebih, nanti bakal keambil gitu. Gitu. Tapi itu di awal aja Di kali awal ya. sih. Bukan berarti bini gue, istri gue sekarang lebih menurun ya kecantikannya, enggak, tetap dia yang paling cantik kok. Weh, bisa banget. Nomor 2, nomor 1 anak gue. Kalau dari aku sih nggak ada sih, maksudnya aku tuh orangnya kalau kenal tuh kayak memberikan kepercayaan yang cukup besar gitu. Jadi tapi sekali aja misalkan dia ngerusak kepercayaan aku nggak bakal bisa percaya lagi gitu. Jadi kayak dua hal yang nggak bisa aku toleransi itu adalah KDRT dan perselingkuhan gitu. Di luar itu masih bisa dibicarakan lah. Tesnya apa? Communication. Iya. Communication itu udah penting penting sih. banget itu udah. Mau kemanapun, dimanapun itu tuh komunikasi udah pasti. Jangan pernah apa ya bahasanya? Jangan putus deh Jangan kalau pernah putus. komunikasi intinya ngobrol gitu, ngobrol. Oh, setiap hari harus ada obrolan apapun itu, ceritain aja kita lagi sedih, lagi kesel, lagi nggak mood segala macam, mending kita ceritain daripada ntar tiba-tiba marah, tiba-tiba nggak mood, itu kan bete buat kita juga, bete juga buat dia gitu kan. Jadi tipsnya adalah kita harus komunikasi, terus kalau bisa saling percaya, itu udah pasti. Itu baik lagi sih, kayak trust issues juga kan sekarang. Yes, sekarang apalagi aku. Trust issues sekarang banyak sih. Jadi lebih kayak ke komunikasi sih, itu komunikasi apapun tuh udah penting banget sih menurut kita. Menikah tuh nggak semenakutkan itu ya, selama kita bertemu sama orang yang tepat, orang yang cocok. Tapi buat tips ya buat yang belum nikah tapi udah pacaran lama, mungkin bisa dilihat karakter pasangannya nih, ini kira-kira karakter pasangan yang seperti apa, terutama untuk perempuan dulu ya. Aku kasih tipsnya karena aku dari sisi pandang perempuan, jadi kita tuh kan ibu, kita yang milih nih siapa yang bisa jadi ayah buat anak kita nggak bisa milih nih mau punya bapak yang kayak gimana, kita yang bisa milih. Nah itulah kenapa kita harus bener-bener ngelihat sifatnya, jangan cuma kemakan cinta doang gitu kan ada nih cowok yang baik-baik pas pacaran tapi pas nikah tiba-tiba kasar, abusive gitu. Mas Haris. Apa tuh? Mas Haris. Itu yang viral. Itu yang viral. Layangan putus. Nah kan, itu sih kalau dari sudut pandang cewek harus benar-benar tahu karakter pasangannya. Terus juga apalagi ya realistis sebagai perempuan karena nantinya akan menjadi ibu, akan mengandung. Jadi kayak kita tuh pasti pengen anak kita dapet kayak kehidupan yang layak lah. Jadi seusaha mungkin, kalau mungkin dari si cowok harus berusaha lebih kali ya supaya bisa mencukupi kebutuhan keluarga kayak gitu-gitu sih. Iya. Kalau dari point of view gue, sebisa mungkin jadi cowok itu memang harus bersyukur gitu. Ketika kita berusaha untuk komitmen dan juga kita sudah meyakinkan diri kalau misalkan dia memang jodoh kita, ya kita bersyukur dalam kondisi apapun gitu. Dari sisi paras, kemudian juga dari sisi sifat gitu. Selama itu memang bukan sesuatu hal yang dalam tanda kutip bertolak belakang dengan norma-norma yang ada, ya kita tetap
bersyukur aja gitu. Oh, Karena iya. memang nggak ada manusia yang sempurna gitu. Semua pasti ada kekurangannya gitu. Ya sih, terus juga itu kalau misalkan kalau dari cewek ya, kita tuh cewek tuh bisa ngasih pertanyaan-pertanyaan kayak seputar masa depan gitu loh ke cowok. Jadi dari jawabannya kita bisa nih nilai cara pandang pernikahan menurut pasangan kita tuh gimana gitu kan. Jadi kayak pas aku mau nikah sebelumnya kan aku tanya kayak visi misi nikahnya mau gimana, terus cara parentingnya mau gimana, kenapa kayak gitu. Pokoknya semua tuh ditanyain di awal supaya nanti kan kalau emang gak sesuai ya mungkin bisa dipertimbangin untuk lanjut daripada udah nikah tapi karena nggak cocok dipaksain bubar di tengah jalan kayak gitu sih. Gitu aja sih. Tidak menakutkan karena Hahaha bareng. nggak ada hal yang harus ditakutkan, semuanya seru jadi punya teman untuk menjalani hidup.